Apa kabarnya untuk hari ini? Suasana pagi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan angin yang sepoi-sepoi, dingin mencekam perasaan kita, tapi tetap hangat stamina kita, kualitas diri yang baik. Kualitas adalah potensi penggalian dalam terhadap kepribadian. Kalau misalkan manusia sudah berakhlak berkualitas tinggi, dia sudah tidak memikirkan halnya yang lain-lain. Jadi berpikirannya selalu positif, tidak negatif. Tidak negatif ting-ting itu. Kalau misalkan negatif tinggi, temperatur dalam diri kita itu tinggi. Menginginkan halnya hanya nafsu sekedar. Jadi nafsu membara bayangan kita kemana-mana. Jadi pikiran itu dan hati perlu diselaraskan sejalan. Kalau kita sejalan dalam barisan gerakan, terlihat akan ada keindahan seirama. Ibarat dalam paduan temporer atau drum band gitu kan. Kalau kita sehati, mendengarkan musik, alunan nada indah yang kita petik dan kita gitar yang keluarkan suaranya dengan penuh rasa kelembutan, cinta, kasih sayang. Karena hobi dalam dunia musik itu harus didasari okta, sopran, menor, tenor, mayor kan. Jadi menguasai dalam irama-iramanya. Nada A berkenan tidak dalam hati. Walaupun kita hanya sekedar teori, yang namanya buku itu benar, tak ada yang salah. Tidak ada manusia yang diturunkan langsung ke bumi pintar. Dia pastinya belajar membaca, menghadapi kenyataannya, membuka pikiran, membuka hatinya, hingga dia tahu yang namanya I love you, I love you, menyayangi, kasih mami, papinya. Disitulah. Tanpa cinta manusia tidak akan bisa menjadikan dirinya yang sempurna. Kesempurnaan dengan rasa kasih sayang bisa mempunyai keturunan, mempunyai anak. Jadi cintanya ibaratkan kasih sayang kerinduan yang benih-benih dalam hatinya. Timbullah anak kita. Sudah keluar anak, penuh kasih sayang kita merawat hingga sampai sekolahnya. Baru kita diuji antara hati, ujian ekonomi, sekolahnya, pendidikannya mau seperti apa. Jadi kita melihat kualitas diri kita dan anak kita. Apalagi anak sekarang, kebanyakan mayoritasnya mengatur orang tua. Karena udah mungkin zamannya yang sangat penuh perubahan. Zaman tidak berubah, masih seperti ini. Tapi manusianya berubah. Karena pemikiran semakin luas, wawasannya yang sangat tinggi. Naik ke puncak tinggi, ke gunung gitu kan. Jadi lihatlah di atas gunung bahwa dunia ini luas. Kalian harus mengenal yang namanya suku ras, mengenal pengabdian diri, sejarah. Mulai kita tercipta di dunia, Adam dan Hawa terlahir ke dunia ini atas kasih sayangnya. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, berarti kita mencintai sejarah. Zaman pitikan Erectus, manusia purba dulu kayak King Kong apa kan. Penelitian hingga kita sekarang udah mencapai 2,5 abad. Kita teliti kehidupan yang sangat modern saat ini, kita hanyalah penikmat. Bukan pewaris, penikmat. Kita menikmati keadaan makanan yang indah. Makanan-makanannya yang lezat dan gurih. Segurih hati aku, segurih hatimu. Gurih itu ada perasaannya yang menyatu dalam diri kita.
perpaduan rasa kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Kalau misalnya kasih sayang kita tulus dan ikhlas, maka akan terbinar raut wajah dan air mata ketulusannya. Ibaratkan wanita, anggap dia sebadalah ibu kita sendiri yang telah melahirkan sekaligus pendamping dalam hidup kita. Jangan sampai menyakiti dan melukai. Kalau kita melukai perasaannya, berarti sama aja kita melukai saudara kita. Makanya tanpa kita sadari dalam kehidupan yang sebenarnya, hati kita diluaskan. Jangan punya perasaan dendam atau iri hati atau benci kepada siapapun. Terkecuali kebenci aku, tak masalah, no problem. Biar perasaanmu benar-benar cinta, benci, rindu akan kejauhan. Cuman bisa menyentuh tapi tidak bisa menggapainya. Ini kan sama aja dengan media. Tempat dimana kita berbagi tentang pengalaman dan pengalaman. Pengalaman dalam hidup adalah guru yang sangat berharga. Hal negatif dan positif adanya arus hingga strum. Begitupun dengan kehidupan, ada baik ada tidaknya. Yang namanya manusia pasti tidak luput dari salah dan benar. Saat pusing, permasalahan datang, tidak punya uang. Kalau kita kuat dalam tauhid kita tidak akan goyah. Nafsu kita tetap utuh. Nafsu kita tetap terkendali. Kita dikasih ujian, tetap bertafakur, kuat. Itu tauhid keimanan. Dikasih cobaan, kita tetap tidak mencoba cobaan. Dikasih apapun, tetap kita kuat, tegar menghadapi kenyataan dalam hidup. Dari situ kita belajar, ternyata suatu saat akan mendapatkan hikmah kebaikan. Kita sudah melewati badai kehidupan, terus kita tidak terjerumus ke jalan nafsu. Nafsu itu setan. Kata setan, "Hai, sekarang kamu sadar?" Dianya datang. "Aku sekarang tidak mau mengikuti alur jejakmu, karena aku punya prinsip, yaitu nomor 1, kesetiaan dan keimanan." Nah, situ kita menentang, berjihad, melawan hawa nafsu yang hanya sekejap dan sesaat kita nikmati. Di sini kita jalan-jalan, ibaratkan beli sate di Inggris atau beli sate di Malaysia. Otomatis biaya transport yang mahal. Padahal tetap namanya sate. Pas dimakan mungkin sate kambing, sate ayam, cuman beda tempat dan lokasinya. Sekarang seperti gini kalian memandang, ini hanyalah efek nur cahayanya, efek kamera. Aslinya bagaikan brilian permata. Jadi kita perlu wawasan untuk percaya diri. Mempercayai akan diri kita sendiri bahwa kita mampu menjadi manusia yang prasasti, baik dan berkualitas, bermutu tinggi. Mutu adalah kualitas kita. Jadi kita tahan banting dalam ujian. Kita tahan menerima segala permasalahan dengan tegar. Cuman hanya diri kita, kaki dan rambut kita yang tahu semua permasalahan. Dalam sholat kita sujud baru kita merenung. Buatlah hari kalian bahagia, buat hari kalian ceria. Karena keceriaan seseorang itu gratis. Tapi kamu jangan ketawa-ketawa sendiri. Jangan. Ntar orang bilangnya, itu kamu ke dia kenapa gitu kan? Apakah dia diputusin pacarnya? Apakah dia habis hartanya? Jadi permasalahan dalam hidup kan banyak. Di dunia ini udah triliunan manusia, berbeda-beda, yang diharapkan adalah kebahagiaan surga.
Sedangkan kita menjalankan hal tindakan tidak baik. Dari situlah keluar diri kita yang sebenarnya bertentangan dengan nafsu. Yang akhirnya kita menang. Sebagai pemenang melawan hawa nafsu. Karena dosa-dosa itu enak. Ya. Oh, Dicari yuk badai sawah, hoyong di wadahna digantian, tukeran. tuh ke si Erik. Mana si Erikna? Pik. Ini ada gangguan dulu. Sebentar. Dari situ kita mengetahui tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Hol besar. Awal mama masuk masak. Gua kesini. Jadi kita mengetahui apa yang namanya damai dalam kedamaian hati. Melawan hawa nafsu, perang itu. Jihad. Paling faedah dan hikmah yang sangat besar adalah melawan hawa nafsu. Ganjarannya besar karena nafsu bisa kita redam dalam emosional jiwa kita. Sekarang orang mempunyai pasangan cantik, mempunyai mobil, tapi kita tetap hati kita mendoakan. Karena kita sebagai guru harus bisa mendoakan muridnya. Seperti uak-uak aku dulu, seperti guru-guru aku. Kalau kita sering mendoakan, maka niscaya kita akan diberikan kekuatan dan kelancaran dalam hati kita. Jadi hati kita mengetahui apa arti yang namanya hidup. Jadi hidup hanyalah titipan yang akan kita jalani selama masa di dunia ini. Tinggal memilih hidup ini, simple. Apakah kita berpikir nafsu untuk sesaat, melihat orang lain kaya, kita doakan. Itu menjadi ganjaran, hikmah dan faedah. Kalau timbul sirik, berarti nafsu kita kalah. Nafsu kita dikuasai dengan syaitan. Dia kaya sekarang. Aku tidak mau menanya dia. Dia kaya. Suatu saat aku harus seperti dia. Jadi orang kaya itu harus jadi acuan. Bukan untuk kita siriki. Tinggal dia beri cucu. Jadi jelas yang namanya hidup itu penuh anugerah dan berkah. Kalau misalkan kita punya suatu halnya, ibaratkan kita mengenang kebahagiaan dalam hidup, mengenang para guru-guru kita yang sudah meninggal. Dalam 1 tahun haulnya, suatu saat menjadikan lentera dalam hati kita. Diterangkan pikiran otak kita itu jernih. Tanpa membenci keadaan kita, selalu bersyukur dan bertasbih. Haul itu adalah 1 tahunnya kematian. Bahasa apa? Bahasa Indonesia kematian. Waktu wafatnya meninggal. Jadi ibaratkan ulang tahunnya. Jadi kita mengenang supaya cepat dipermudahkan dalam siksa kubur. Apapun dalam keadaan di dunia, semoga terhapus segala dosa-dosanya. Buat semua keluarga kalian dimanapun berada. Buat yang ditinggalkan kakek neneknya, ibu atau bapaknya, selalu bermunajat dan berdoa. Kalau masalah berdoa, walaupun kita begini, yang penting keikhlasan dan ketulusan. Kalau misalkan kita berdoa sambil dengan nafsu, ya Allah, aku pengen kaya, gimana kan gitu kan? Itu berarti kan nafsu. Berarti dengan rasa penuh ulas asih, kasih sayang. Jadi tulus keadaan hidup kita itu. Tulus mencintai, tulus mengenal diri sendiri. Ibaratkan tulus hati sepenuh jiwa dan raga. Ngopi dulu.
Hidup tanpa kopi bagaikan bumbu tanpa garam. Bagaikan sayur tanpa garam. Dari situlah kita terus belajar. Kehidupan ada tingkatan-tingkatan dan tahapan keilmuannya. Dalam agama banyak pelajaran dalam kehidupannya. Ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu syarab, ilmu tajwid, dan ilmu Al-Quran. Ibarat ini, ilmu Quran, Al-Quran. Syekh Kuro itu jagonya Kuro, Syekh Abdul Muki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku begini juga jago ngakuro. Udah habis. Jadi semua ilmu apapun di dunia ini tak ada yang tidak mudah. Semuanya mudah. Yang penting kemauan kita belajar. Belajar mengenal diri kita sendiri yang terutama. Mencubit diri kita sendiri. Jangan sampai mencubit perasaan orang lain. Bila ada perasaan hati kalian tergores atau luka yang namanya tidak move on atau hatinya merasa sedih, ditinggalin pasangannya atau pasangannya merasa galau atau jauh LDR. LDR teh luar dalam negeri ya kan. Hubungan jarak jauh SLI kan. Satlindo antara telekomunikasi. Jadi kita menguatkan diri. Oh mungkin kita bukan jodohnya, bukan jalannya. Jangan sampai kita berperilaku hal yang lain, bertindak hal yang gegabah. Kita ya istiqoroh lagi. Allah dalam pencarian cinta. Mohon petunjukmu. Ibaratkan petunjuk ke jalan yang baik, yang diridhoi dan direstui perasaan hatinya. Sama gitu perasaan hati. Perasaan hati ibaratkan love you. Aku cinta kamu. Ibaratkan menyatu. Jadi penuh warna. Cintanya itu tidak satu warna. Jadi warna-warni dalam kehidupan. Bervariasi gitu kan. Kalau sudah menyatu dengan perasaan, niscaya kita akan dimudahkan segala urusan. Kita menyayangi istri, kita selalu romantis. Dari situlah kita terus belajar. Manusia tidak ada yang bodoh. Yang bodoh adalah kelakuan kita di saat kita salah dan merenungi semua permasalahan. Hidup tanpa masalah tidak ramai. Berarti banyak masalah Allah itu masih sayang. Kamu tabah tidak bisa menjalankan tidak. Dengan semua ujian. Seperti diberi kasih sakit itu adalah teguran. Dia itu masih menyayangi kita biar kita itu eling, ingat. Ingat sholatnya, ingat zakatnya. Ingat berbagi infaknya, ibaratkan orang yang membutuhkan uluran tangan. Itu adalah teguran buat diri kita. Supaya kita bisa melewati hal yang mana yang baik untuk diri kita sendiri. Lalu untuk keluarga, nanti keluarga kita akan bilang, oh orang itu sekarang baik, sudah berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam, tapi merubah dirinya dengan akhlak yang baik. Bukan kayak Robocop, berubah jadi Robocop. Itu adalah film serial. Itu kisah kenyataan manusia itu bisa berubah kapanpun suasana di saat hari-harinya. Ada hari cemas, ada hari galau, ada hari bahagia, ada hari ceria, ada hari sedih. Ada hari dalam tangis. Saat menangis, kita tidak punya uang. Kalau lagi kecil kan, langsung minta dibelikan apa.
Yang namanya anak kecil kan tidak mau tahu ya. Orang tua keadaan susah dan duka apa harus instan. Seperti sekarang manusia semuanya instan, sudah ada di searching Google. Nama aku fungsinya apa sudah ada. Tinggal kalian mengolah otak pikirannya. Jadi otak itu jangan piktor terus. Melihat yang cantik-cantik baru kita ceria. Pikirannya kemana ngalir ngidul. Jadi kita berpikir dengan baik dan hati yang tenang saat merasuki energi negatif ke kita. Kita bisa tidak melawan energinya. Oh, ini perasaan hati tidak enak. Energinya dikeluarkan dengan cara kita bertafakur, atau kata gaulnya bersemedi, meditasi. Tarik napas, Allah, sampai terbentuklah badan kita yang kekar. Perempuan itu semuanya cantik, laki-laki semuanya cool man, ganteng. Kalian tinggal beli opal, bersihkan, bilas dengan air khudu, maka nur Muhammad akan keluar, nur para nabi, cahaya-cahaya. Seperti aku ini, nur cahaya keluar. Orang membenci tapi tetap mengasihi. Orang berpaling tapi tetap dirindukan. Orang merasa iri tapi tetap dia takjub. Itu karena keberhasilan dalam diri kita kuat, bisa membentuk fondasi hati kita. Manusia yang terutama adalah ketulusan dan kejujuran. Kita saling mendoakan dalam hati adalah ibaratkan satu faedah yang sangat besar. Ganjarannya, ganjaran itu hadiah suatu saat kelak kita pulang. Bukan ganjaran hadiah sekarang, aku kasih uang, dapat hadiah apa. Itu ibaratkan hari-harinya kita berhadiah sholawat. Harus ada amplop. Karena ngaji tak ada yang gratis. Kalian juga sekolah. S1 itu habis berapa 100 juta. Belum makan, belum biaya. Otomatis harus menggali lagi kan. Mulai gajinya itu kita habis 150 juta, otomatis pasti balik lagi 500 kan. Begitupun kita ngaji. Kita itu beli kitabnya, biaya mondoknya, transportnya. Padahal kuliah sama ngaji biayanya besar, ngaji besar di Kobong pesantren. Kalau kuliah ibaratkan buku paling cuma berapa, tapi Alkitab mencapai 1.500.000, paling murah 800, 350. Kalau buku paling berapa, 30, 50 ya. Jadi ngaji dan sekolah itu sangat diperlukan. Ilmu teori dan logika kenyataan dalam hidup adalah kebenaran. Kita bisa menyeimbangkan kebenarannya. Kalau kita cuma teori tidak tahu prakteknya, nol. Gini, itu makanan haram, minuman itu haram. Memang benar dalam Alkitab minuman itu haram. Tapi pas nyobain, enak nih. Nah itu. Kadang Allah menguji dalam kehidupan yang namanya dosa dienakan. Biar mereka melawan hawa nafsu. Jalan mana yang kau telusuri? Jadi istilahnya kita tidak hanya bisa mengomong. Yang dosa dan tidak dosa ternyata nikmat. Tinggal kita bersyukur menjalankannya. Allah sifat Rahman Rahim menurunkan kepada umatnya, mau jalan seperti apapun suatu saat kelak. Amalmu yang akan dipertanyakan. Wahai umat,
Kamu hidup di dunia sudah mendapatkan apa? Tidak mungkin menanyakan harta. Apa kamu sudah punya BMW? Apa kamu sudah uangnya banyak? Tidak mungkin. Amalmu yang ditanyakan. Semuanya hanya titipan, termasuk sawah yang kalian bawa, hutan dan gunung yang kalian bawa. Itu adalah titipan keindahan yang kita lihat dalam kehidupan. Angin, udara, suasananya di pegunungan betapa indahnya. Itu adalah surga dunia. Suatu saat kita kelak akan pulang ke surga yang nyata. Mengerti, Ibu? Makasih banyak buat semuanya yang telah hadir. Oh, wow. Yang ada di mana ya? BMI, Badan Migrasi Internasional, yang di Dubai, yang di Lombok, yang di Singapura, yang di Uruguay, Portugal, Solomon, Porto, Udinese, Germany, Bayern Munchen, Bayern Munich, New York, Israel, Islamabad, Gaza, semuanya yang ada di dunia, semoga menjadi harapan dan cita-citanya terwujud kelak. Apapun yang kita jalani adalah berfaedah dan hikmahnya kita ambil dari pelajaran dalam hidup. Karena hidup tanpa pengalaman tak akan ada artinya. Jadi suatu saat kalian akan mendapatkan meraih cita-cita dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh benar-benar kita bekerja dengan nyata dan keras, bekerja keras. Siang bekerja keras, malam bekerja keras. Kalau loyo, minumlah energi. Kalau kita ngedrop, minum energi biar kuat, jos gitu. Tenaga kita strong lagi. Disitulah hidup tergantung kita yang memilih dan memilah mana jalan, mana yang kita tempuh. Suatu saat kita akan kembali kepada jalannya. Tidak mungkin kita hidup berada dalam posisi saat ini. Oke, makasih banyak buat semuanya yang tidak tersebut dari A sampai Z inisialnya, juga negaranya dari A sampai Z. Semoga kalian berbahagia suatu saat kelak, mencapai mimpi-mimpi yang indah menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.